What's up, John, balik lagi channel Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi yang ada akurat untuk kalian semua seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar semuanya, John kue kan? Esok kita udah menghadapi akhir pekan lagi ya kan, John. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah ya kan, John. Dan semalam ya kan, udah aku bilang feeling over tuh masuk ya kan, over semua. Aduh, mantap kali. Tapi kita memang di handicapnya berantakan di Polandia terus sama di Jerman ya kan, John. Tapi untuk di Portugal dan Spanyol itu meledak. Seperti yang aku bilang, Spanyol bakal menang telak ya kan, John. Untung nggak ada satu ya. Kalau ada satu ya 5-1 jadi yang aku bilang semalam ya kan, John. Cuman tadi ya kan, John, kita udah bisa lihat siapa yang masuk ke ke babak berikutnya. Kayak Portugal dan Prancis masuk ke melaju ke babak berikutnya, sama Spanyol dan Swedia ya kan, John. Polandia yang gagal masuk. Semalam aku feeling kuat di Polandia draw atau nahan. Ternyata Polandia menit-menit akhir lost time berdarah ya kan, John. 90 menit ke atas ya kan. Itu berantakan. Aku ada masang satu build dan itu kalah ya di Polandia. Nanti ini nih kasih tunjuk nih. Kalian bisa lihat kan. Kalah satu, tapi aku main di single bet, John. Main single bet itu aku masang Spanyol ya kan, John. Jadi kupur 1,5 dan itu udah aku share di Telegram, Facebook, Instagram, semua aku share. Selamat tuh kalian semua yang sudah memenangkan pertandingan. Yang penting kita tidak minus dan masih profit, John. Selamat ya kan, John. Oke, John, hari ini bakal kita prediksikan ini, semangat lagi kan. Karena ini hari Kamis dan nanti malam adalah malam Jumat, jadi kita harus memberikan pelayanan terbaik ya kan, John. Memberikan prediksi terhangat dan akurat. Ya John, ada 4 tim yang bakal memprediksikan, John. Yang pertama ada Bodo Glimt melawan Molde ya kan. Ini aku paling senang. Yang kedua ada Christiansen terus melawan John Delen. Christiansen melawan John Delen ya kan, John. Itu dari Norway, Liga Norway ya kan. Terus dari Copa America ada Bolivia melawan Uruguay, yang terakhir ada Chile melawan Paraguay, John. Nah, ini bakalan kita prediksikan, John, dari hari ini. Jadi sebelum ku prediksi ini, coba kalian ngopi, rokok, dan senyum ya kan, John. Oke, John, 4 tim ini bakalan prediksikan, dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen ya kan, John. Sama kalian punya kelenteng ya. Satu lagi, jangan lupa kalau kalian mau datang ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar ya kan, John. Langsung kita prediksikan ke tim yang pertama, John. Ada Bodo Glimt melawan Molde. Untuk Bodo Glimt kemarin, John, kita bisa lihat yang kemarin dia tuh menang, skornya imbang 1-1 melawan Vålerenga ya kan, John. Oke, untuk pertandingan kali ini, John, ini adalah laga yang seru ya kan. Kenapa? Karena kalau aku nyarankan Glenn, tapi tunggu dulu, kita tengok dulu head-to-headnya dan klasemennya. Ini Bodo Glimt peringkat 1 dan Molde juga ada peringkat 2 ya kan, John. Jadi walaupun nih sama-sama tapi intensitas golnya itu selalu berlebih ya kan, John, selalu berlebihan. Nah, dari klasemen sendiri, John, kita bisa lihat nih 1-2 ya kan, John. Tapi ini seru laga kandangnya, John. Bodo Glimt ini sudah membuat poin sebanyak 13 poin, sedangkan dari Molde sendiri dia baru mendapat 8 poin di pertandingan tandangnya, John. Dan ini adalah head to head terakhir dari kedua tim. Terakhir kali bertemu itu di Club Friendly Games itu atau pertandingan persahabatan tuh skornya 1-1, dan kemarin tuh menangnya selalu besar skornya kan, John. Nah, untuk di musim ini, John, Molde ini kita lihat 5 pertandingan terakhirnya dia selalu menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Sedangkan Bodo Glimt di sini menang besar, pernah 7-2 dengan kemenangan 3 kali dan 1 kali imbang, itu 5 pertandingan terakhir. Jadi sama statistiknya kan, John. Untuk di hanya beda di intensitas gol. Untuk di sini, John, di pertandingan kali ini banyak pemain Molde yang pastinya tidak bermain, kayak Stjolstad, terus ada Harald Seid, terus ada Ellingsen, Linde. Terus kalau dari Bodo Glimt ini ada Boniface sama Lode yang tidak bisa dimainkan dengan, John. Jadi kalau untuk di prediksi kali ini, John, langsung aja kita prediksikan nih, John. Aku di sini selalu bermain yang menyenangkan ya kan, selalu memberikan kesan untuk Bodo Glimt dan Molde ini, John. Ini paling kutunggu-tunggu liganya sebenarnya kan, John. Jadi untuk di pertandingan kali ini, John, kalau aku ngasih handicap ke Molde, aku di sini berani lelean atau pur 1/4 untuk Molde ya kan, John. Karena prediksiku ini selisih 1 atau mungkin imbang skornya, John, draw. Tapi kalau untuk over under ya, John, aku lebih nyaran kalian main di overnya, John. Kalau di overnya aku nyaran kalian main di over 3, John. Karena ini skornya bisa jadi 2-2 atau mungkin 3-2 atau bisa jadi 3-1 menangkan oleh Bodo Glimt ya kan, John. Sekali aku tekankan, aku kalau untuk over undernya aku lebih nyaran kalian main di over undernya over 3 atau mungkin 3/4. Terus kalau untuk leleannya, John, maksudnya untuk handicapnya aku nyaran kalian main di lelean atau pur 1/4.
Kenapa? Karena di pertandingan terakhir Bodo Glimt ini imbang melawan Vålerenga ya kan John. Jadi mungkin di pertandingan kali ini akan digas gitu kan. Molde juga kemarin baru menang melawan Stabæk ya kan John. Jadi prediksi sekali aku tekankan di sini aku berani ngasih handicap lelean ataupun 1/4, dan untuk over under aku berani over 3 atau 3/4 untuk pertandingan kali ini. Kita langsung aja ke kita langsung ke pertandingan kedua John. Ada Christensen melawan John Delen ya kan John. Nah, ini pertandingan yang seru juga John. Kenapa? Ini pertandingan over juga, tapi kali ini Christensen ini beberapa pertandingan terakhir dia selalu clean sheet, tidak pernah kebobolan dalam beberapa pertandingan, 4 atau 5 pertandingan. Nah, Christensen ini ada di peringkat 3 dengan 5 poin, 5 kemenangan 5 kali, 3 kali kalah, dan intensitas golnya memang sedikit lawan John Delen ini ya kan John. Untuk pertandingan kandang ya John, Christensen ini poinnya 9 poin, sedangkan John Delen ini ada dengan pertandingan tandangnya itu dapat 3 poin. Nah, untuk 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini John, Christensen itu selalu mendominasi beberapa pertemuan ya kan. Dari 5 pertandingan terakhir dia selalu unggul sebanyak 3 kali, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Christensen sendiri John dalam 5 pertandingan terakhir, 4 pertandingan terakhir sebelumnya dengan kemenangan dia itu selalu mendapatkan clean sheet ya kan, maksudnya tidak pernah kebobolan 1 kali pun. Nah, dia terakhir kali main itu pada saat melawan Hegesen, dia kalah dengan skor 3-0, skor telak juga ya kan John. Dan sedangkan John Delen John dalam 5 pertandingan terakhir dia tuh imbang sebanyak 2 kali, 2 kali kalah dan 1 kali menang John, dan itu pun hanya di klub friendly games ya kan John, atau pertandingan persahabatan. Nah, untuk di sumber kita satu lagi di sini John, kita bisa lihat di sini John Delennya ada ski stat yang patah kaki ya John. Aduh, mudah-mudahan cepat sembuh ya kan John. Kita doakan sama-sama ya kan John. Oke John, untuk pertandingan kali ini kita nggak usah lama-lama lagi John ya kan. Di sini aku berani ngasih pur ke John Delen setengah ya kan, tapi ini masih awang-awang kan John. Kenapa? Karena pasarannya masih belum fix ya kan. Pasarnya mungkin bisa naik lagi 1 atau mungkin bisa turun. Jadi untuk pertandingan kali ini aku di sini nyaran kalian main di overnya. Over itu 2/4 sampai 2/3/4. Nah, kalau aku saran walaupun ini memang banyak gol-gol clean sheet, tapi di sini prediksi feelingku skornya ini bakalan 2-1 ya kan John. Itu prediksiku untuk John Delen dan Christensen. Sekali lagi tekankan di sini aku berani ngasih pur setengah, dan aku lebih nyaran kalian main di over 2/4 atau 2,5 ya kan John. Itu prediksi untuk Christensen melawan John Delen. Kita langsung terbang ke Copa America John. Bunyi lagu kayak mana tuh? Oh, itu bukan Copa America ya kan John. Yang pertama Bolivia melawan Uruguay John. Nah, di pertandingan kali ini John, kalau kita bisa lihat Bolivia ini adalah bentuknya reggae, bendera ya, tapi enggak ya. Nah, Bolivia ini adalah Amerika Selatan ya kan. Kalau aku kasih tahu kalian nggak pernah ke sana kan, aku juga nggak pernah ke sana, tapi tahuku di sana banyak pantai kan John. Yang dekat-dekat SPBU itu John. Nah, itu di situ tuh Bolivia, yakin aku. Sebelahnya tuh masuk gang kalian ke dalam tuh jual-jual apa juga, tempel ban terus minyak eceran, bensin. Oke John, di sini John Bolivia ini John. Gila. Red kipernya John 9,30 John. Jadi bisa dibilang pertahanan Bolivia adalah di punggung kiper, sang kiper ya kan John. Jadi cukup meyakinkan juga ya. Sedangkan Uruguay John, materi pemainnya cukup menegangkan dan meyakinkan, tapi dia kalah kemarin melawan Argentina 1-0. Oke John, dari klasemen di sini John, Paraguay sudah bermain 2 kali sama juga Bolivia, tapi Bolivia mendapatkan kekalahan 2 kali, sedangkan Uruguay baru 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Untuk 5 pertandingan terakhir John dari kedua tim ini John, Bolivia itu selalu kalah dengan skor-skor lumayan jauh ya kan John. Dalam 5 pertandingan 4 kali kalahan dengan skor telak dan 1 kali imbang. Sedangkan dari Bolivia dalam 5 pertandingan terakhir di sini John, dia menang sebanyak 1 kali, 3 kali kalah dan 1 kali imbang. Sedangkan Uruguay di sini dalam 5 pertandingan terakhir dia seimbang 3 kali dan 2 kali kalah. Nah, kekuatan Suarez dan Cavani di sini belum keluar ya kan, aura dan belum mendominasi laga-laga di Copa America ini. Jadi ketajaman Suarez dan Cavani ini diragukan untuk bermain di Copa America ya kan John. Jadi kita bisa lihat nanti kan. Nah, untuk pertandingan kali kita lihat sumber satu lagi John. Di sini pemain cedera tidak ada John. Jadi keluar dengan dengan semangat yang kuat ini, turun dengan pemain-pemain yang sehat, no Alfiat ya kan John. Oke John, kita langsung ya prediksi John. Di sini pasaran Uruguay melawan Bolivia yang terlalu besar John. Terlalu besar untuk kita lihat. Kalau misalnya kita lihat dari head to head ini memang kalah telak terus Bolivia ya kan John. Tapi Bolivia pernah menang juga 4-1 nih pada tahun 2012 ya kan John. Tapi
Di sini Uruguay di sini belum pernah menang. Jadi aku yakin Uruguay ini bakalan masuk ke babak berikutnya dan dia bakalan mendapatkan kemenangan melawan Bolivia. Nah, purpurannya John besar kali memang yang dikeluarkan Bandot John, 1,5 sampai 2,3/4. Ada juga tuh 2,5 ya, 2,5 ya, dari 1,5 sampai 2,5 ya kan John, 2/4 kalau nggak salah, 2/4 juga. Nah, jadi John untuk pertandingan kali ini John, kalau untuk handicap John, aku di sini berani ngasih pur Bolivia 1,5 dan di sini aku berani over 2,3/4 John, karena prediksi skorku untuk pertandingan mungkin 3-1 atau mungkin 3-0. Jadi sekali lagi untuk pertandingan Bolivia melawan Uruguay di sini aku berani pur 1,5 dan di sini aku berani over 2,3/4 karena aku yakin Suarez dan Cavani malam ini bakalan kelihatan tajam ya kan John. Itu prediksiku. Untuk prediksi Uruguay melawan Bolivia kita langsung terbang ke satu lagi, Chili melawan Paraguay. Nah ini John, ini juga seru ya kan. Kenapa? Karena kita lihat dari head to headnya 5 kali pertemuan menangkan Chile dan 6 kali menangkan Paraguay, 1 kali imbang ya kan John. Dan untuk kedua pelatih ini sama-sama imbang John. Jadi untuk line up sendiri materi pemain dari Chile ini cukup meyakinkan ya. Ada Claudio Bravo, ada Arturo Vidal, tapi kita bisa lihat di sini Sanchez belum nggak ada di sini ya kan John. Sedangkan Paraguay sendiri John, dalam beberapa pertandingan Angel Romero menjadi bintangnya terus ya kan John, sama Oscar Romero ya kan. Jadi untuk di standingnya John kita bisa lihat Chile ada di peringkat 2 dengan 5 poin, sedangkan Paraguay ada di peringkat 3 dengan 3 poin. Nah, untuk di pertandingan kali ini John, Paraguay dalam 5 pertandingan terakhir melawan Chile itu dia selalu menang sebanyak 3 kali, 2 kali menangkan oleh Chile. Dari Chile sendiri dalam 5 pertandingan terakhir dia itu imbang sebanyak 4 kali, 1 kali menang. Dan itu dengan skor-skor tipis, ya kan. Dari Paraguay sendiri dari 5 pertandingan terakhirnya 2 kali imbang, 2 kali kalah dan 1 kali menang. Oke, kita lihat dulu sumber kita satu lagi di sini John. Sanchez cedera otot John. Jadi dia cedera hamstring kalau kata-kata pemain-pemain bola itu ya kan John. Nah, di sini Chile tidak diperkuat oleh oleh Sanchez gitu. Dan Paraguay di sini keluar dengan kekuatan penuh. Jadi aku rasa Paraguay ini mampu mendominasi pertandingan nanti malam. Tidak pun mendominasi, tapi dia mampu mengimbangi pemain-pemain dari Chile. Jadi di sini John untuk handicapnya aku sini lebih nyarankan kalian untuk nahan ya kan setengah, karena prediksi skorku mungkin 1 sama atau mungkin 2-1 dimenangkan oleh Paraguay. Nah kalau untuk over under ya John, aku di sini nyarankan kalian main di over 1,3/4 atau over 2 ya kan. Itu prediksiku untuk Chile dan Paraguay. Sekali aku tekankan, aku di sini nyarankan kalian untuk nahan setengah dan over 1,3/4. Oke John, itu 4 tim yang bakalan ku prediksikan, yang bukan bakalan lagi tapi yang sudah ku prediksikan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian ambil positifnya, negatifnya jangan diambil ya kan John. Tapi ini nggak ada positifnya ya kan. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan apa yang gue sampaikan hari ini. Semoga kita bertemu dengan kemenangan berikutnya. Kalau kalian mau gabung di WhatsApp, kalian bisa lihat kolom komentar, nanti ku taruh nomor WhatsApp ku situ ya kan John. Dan satu hal lagi John, ini sini banyak kali nih. Ada Telegram, ada Norwa, ada fanpage, itu nanti aku biasa nge-share single bed di situ, jadi kalian datangnya langsung situ ya kan John. Jangan lupa kalian subscribe, like dan komen, sama kalian bunyikan kelentang-kelentengnya, karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Dan terima kasih sebanyak mungkin ke atas apresiasi yang sudah kalian berikan padaku ya kan, atas dukungan kalian juga. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan kemenangan yang membahagiakan. Salam Bandot Tumpur.